Setelah Si Mayun pergi, Wang Lin langsung menggunakan formasi teleportasi, dan memeriksa satu persatu pecahan alam surgawi yang didapat dari Si Mayun. Setelah memeriksa 3 pecahan alam surgawi dari Si Mayun, Wang Lin akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau. Namun saat ini gunung itu sudah terbelah menjadi 2. Wang Lin pun langsung terbang menuju gunung, dan memasuki gua di gunung tersebut. Di dalam gua tersebut terdapat 9 ruangan. Wang Lin terkejut karena informasi dari potongan logam yang seharusnya ada 10 ruangan. Dan lokasi kereta pembunuh dewa ada di ruangan ke-10. Wang Lin yang sudah memeriksa seluruh gua, dia tetap tidak menemukan ruangan ke-10. Kemudian Wang Lin mengeluarkan potongan logam yang seketika potongan logam itu bersinar, dan mengeluarkan asap. Di dalam asap muncul seorang pria. Pria itu langsung membentuk segel dengan tangannya yang seketika seluruh gua itu bergetar. Tidak lama kemudian sebuah pintu ungu muncul. Pria itu langsung menunjuk ke arah pintu ungu, dan sosoknya langsung menghilang, bahkan pecahan logam juga ikut menghilang. Melihat hal itu, Wang Lin mengira kalau sosok yang baru saja muncul adalah orang yang dikenal sebagai Heavenly Treasure Celestial, orang yang telah membuat harta kereta pembunuh dewa. Wang Lin pun langsung memasuki pintu ungu yang merupakan ruangan ke-10. Di dalam ruangan, Wang Lin melihat 3 kereta yang sangat besar. Di saat Wang Lin melangkah maju, seketika 3 jiwa binatang buas muncul dan langsung menerjang ke arah Wang Lin. Ketiga binatang buas itu meraung, yang seketika membuat gua itu bergetar. Setelah melihat binatang buas itu, Wang Lin memeriksa ingatan Tusi tentang informasi nama dari binatang buas itu, karena di pecahan logam tidak ada informasi tentang nama binatang buas tersebut. Namun dalam ingatan Tusi juga tidak ada informasi tentang binatang buas tersebut. Ketiga jiwa binatang buas itu sama, namun ukurannya berbeda, dan yang di tengah adalah yang paling besar. Di saat ketiga jiwa binatang itu mau menerkam ke arah Wang Lin mundur beberapa langkah, dan saat itu juga sebuah rantai besar muncul menjerat ketiga jiwa binatang buas, yang terhubung dengan kereta. Hal itu pun membuat ketiga jiwa binatang itu tidak dapat mendekati Wang Lin. Wang Lin sudah tahu dari informasi di pecahan logam, kalau 3 jiwa binatang itu akan dihentikan oleh rantai, jadi Wang Lin menjaga jarak dengan 3 jiwa binatang itu. Kemudian Wang Lin membuat segel seperti yang tertulis di potongan logam, untuk menyegel 3 jiwa binatang. Di saat Wang Lin membuat segel, banyak cincin hitam muncul dan lebih dari 100 cincin hitam memenuhi ruangan. Ketiga jiwa binatang itu yang melihat cincin, mereka memberontak dan mencoba melepaskan diri dari rantai, karena tidak mau disegel oleh Wang Lin. Kemudian satu persatu cincin melilit kereta dan melilit jiwa binatang. Perlahan ukuran kereta dan jiwa binatang menyusut dan melayang ke tangan Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin langsung menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Saat ini Wang Lin masih belum bisa menaklukkan jiwa binatang itu, jadi dia hanya bisa menyegelnya. Dan jika Wang Lin mau menggunakannya, setidaknya Wang Lin harus berada di tahap soul transformasi. Setelah berhasil menyegel 2 jiwa binatang, kini tersisa 1 jiwa binatang yang paling kecil. Wang Lin pun berniat menaklukkan jiwa binatang yang paling kecil ini menggunakan gelang perangkap binatang seperti katak petir. Namun setelah memikirkannya lagi, Wang Lin ragu apakah gelang perangkap binatang itu akan berhasil atau tidak. Karena meskipun Wang Lin berhasil menaklukkan jiwa binatang itu, jumlah energi spiritual yang terkuras akan lebih banyak dari katak petir. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin akhirnya menyegel jiwa binatang yang terakhir seperti 2 jiwa binatang lainnya. Setelah berhasil menyegel ketiga jiwa binatang itu, Wang Lin juga menyimpan bahan untuk membuat harta yang ada di ruangan tersebut. Wang Lin pun mengira kalau kereta pembunuh dewa ini sangat menakjubkan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan harta yang sangat luar biasa ini. Setelah itu Wang Lin pun keluar dari gua. Wang Lin pun kembali memikirkan ajakan dari Chihu. Wang Lin harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, karena semakin besar hadiahnya maka semakin besar juga bahayanya. Di sisi lain di suatu tempat ada 3 orang yang sedang memperebutkan giok langit. Dan tidak jauh dari mereka bertiga, Zoe sedang minum dari labunya, dan dia bergumam, "Ting Er, jangan khawatir. Aku akan menemukan lebih banyak giok langit agar tubuhmu bisa tetap bertahan selama 1000 tahun." Kemudian Zoe memasuki sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi gas hijau. Zoe pun memasuki menara itu yang memiliki 3 lantai. Di dalam menara itu seperti rumah yang banyak barang-barang di dalamnya. Kemudian Zoe mengeluarkan pagoda dari tas penyimpanannya, dan tak lama kemudian seorang wanita yang sangat cantik muncul. Dia adalah mayat wanita celestial yang ditemukan Zoe di menara tersebut beberapa tahun yang lalu. Saat Zoe pertama kali menemukan mayat wanita itu, Zoe langsung menyukainya dan memberi nama Ting Er. Zoe sudah menganggap mayat Ting Er itu seperti istrinya sendiri, bahkan Zoe rela mengorbankan hak untuk menjadi pemimpin di sektenya, dan dia juga mengkhianati gurunya, hanya demi bisa hidup dengan mayat Ting Er ini.
Oleh karena itu, orang-orang menganggap Zoe ini sudah gila karena menyukai mayat seorang wanita. Namun Zoe tidak menyesali perbuatannya itu, dan tidak peduli dengan orang-orang yang menganggapnya gila. Setelah mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda, Zoe membawanya naik ke lantai atas. Zoe meletakkan tubuh Ting Er di meja rias, dan mulai merias wajah Ting Er. Zoe pun berkata, "Ting Er, apakah kamu bahagia? Aku sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak bicara?" "Maaf, Ting Er. Tolong jangan menyalahkanku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah membentakmu lagi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku, tidak ada. Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka. Membunuh. Membunuh. Bunuh." Setelah mengatakan itu, Zoe mencium wajah Ting Er beberapa kali, dan mengatakan, "Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi aku dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu, rumah kita." Zoe pun membawa tubuh Ting Er ke tempat tidur dan mengatakan, "Kamu pasti lelah. Beristirahatlah sedikit. Ting Er, ketika aku pertama kali melihatmu, kamu berbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apakah kamu masih ingat? Ketika aku pertama kali datang ke alam surgawi, aku datang untuk menemukan energi spiritual celestial, tetapi aku menemukanmu di sini. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku tahu kamu adalah istriku, jadi aku tinggal di sini dalam waktu yang sangat lama. Kamu begitu sempurna, kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dariku. Ting Er, katakan padaku, kau juga mencintaiku kan? Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, kamu adalah harta yang sesungguhnya. Oke, Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan pergi menemukan lebih banyak giok langit untukmu. Tidur. Jangan takut, aku di sini." Di sisi lain Wang Lin yang sedang terbang ke langit, untuk kembali ke pusaran. Wang Lin kembali memikirkan ajakan Cihu, yang sekarang sudah hampir 1 bulan berlalu. Wang Lin berniat langsung ke tempat yang disebutkan Cihu. Wang Lin sangat tertarik dengan peti mati yang terbuat dari giok langit. Dengan jumlah giok langit itu, Wang Lin yakin dirinya akan lebih mudah naik ke tahap soul transformasi di masa depan. Dan saat Wang Lin berhasil naik ke tahap soul transformasi, dia dapat membangkitkan si Tunan. Selain itu Wang Lin tertarik dengan tanaman obat yang ada di sekitar peti mati. Wang Lin berniat membawanya, dan memberikannya kepada Lim Wan, agar bisa membuat beberapa pil berkualitas tinggi. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terus terbang ke langit untuk kembali ke pusaran, dan menuju tempat yang Cihu katakan. Di sisi lain di sebuah pecahan alam surgawi, Cihu sedang berdiri di depan formasi teleportasi, dan sedang menunggu 2 orang. Cihu sudah menunggu selama 7 hari di sana, dan selama 7 hari itu ada beberapa orang yang datang, dan Cihu langsung membunuhnya. Cihu sangat yakin kalau 2 orang yang diajaknya pasti datang, dan pasti tergoda dengan harta peti mati yang ada di tempat yang Cihu tunjukkan. Cihu tidak asal mengajak orang, dan 2 orang yang diajak Cihu memiliki kemampuan. Orang pertama adalah orang yang terkenal di Suzaku, dan memiliki hubungan baik dengan klan iblis raksasanya. Sedangkan orang kedua adalah Cheng Niu atau Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih di tahap awal soul formasi, namun Cihu mengakui kemampuan yang dimiliki Wang Lin. Tak lama kemudian formasi teleportasi di depan Cihu menyala, dan seseorang muncul. Orang yang muncul adalah Hongdi, orang pertama yang diajak oleh Cihu. Melihat hal itu, Cihu tertawa dan mengatakan kalau dirinya sudah menunggu Hongdi. Hongdi pun berjalan keluar dari formasi, dan mengatakan jika harta yang dibicarakan Cihu itu salah, Hongdi tidak akan segan-segan kepada Cihu. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau tempat itu ditemukan oleh leluhur klan iblis raksasanya yang bernama Shizu, dan dia tidak mungkin berbohong. Mendengar nama Shizu, Hongdi pun menjadi tenang, karena Shizu ini adalah senior gurunya, dan klan iblis raksasa adalah sekutu negara domain salju. Dan kedua klan ini bukan asli dari planet Suzaku. Oleh karena itu Hongdi pun percaya. Hongdi mengatakan kalau dia tidak mau harta lain, dan hanya menginginkan peti mati yang terbuat dari giok langit itu. Hongdi sangat menginginkan peti itu karena Hongdi berada di tahap akhir soul formasi, dan peti itu sangat berguna untuk menerobos ke tahap soul transformasi. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau itu tidak bisa diputuskan sekarang, karena masih ada 1 orang lagi yang akan bergabung dengan mereka. Jadi harta itu harus dibagi kepada 3 orang. Mendengar hal itu, Hongdi bertanya siapa orang itu. Cihu pun mengatakan kalau 1 orang lagi bernama Cheng Niu, yang berasal dari planet Suzaku juga. Mendengar hal itu, Hongdi langsung mengingat 4 orang lainnya yang dari planet Suzaku.
Tak lama kemudian, formasi teleportasi kembali menyala, dan Wang Lin pun muncul. Melihat hal itu, Hong Di langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin yang sudah merasakan bahaya, dia langsung mengeluarkan katak petir, dan katak petir itu langsung melancarkan bola petir ke arah serangan Hong Di.